Utamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat yang berminat memperdalam pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan dijelaskan koin Indonesia berornamen Pangeran Diponegoro yang serupa dengan koin jenis beredar di masyarakat, tapi beda dalam beberapa hal dan harganya ribuan kali lipat dibanding dengan jenis yang beredar di masyarakat. Juga akan ditunjukkan berbagai harga hasil lelang di Eropa. Agar bisa membandingkan perbedaannya, sekilas kita ketahui dulu koin Diponegoro 50 sen berbahan kubro nikel yang resmi digunakan untuk transaksi, yaitu yang pertama tahun cetak 1952, kemudian dicetak lagi tahun 1954, berlanjut dicetak tahun 1955, dan terakhir dicetak tahun 1957. Di antara 4 tahun cetak tersebut, tahun cetak 1954 adalah yang paling langka. Mari sekarang kita bahas koin serupa tapi tak sama. Lihat di layar dan amati perbedaannya. Yang pertama, koin 50 sen Diponegoro tahun 1952. Sebelah kiri adalah jenis yang beredar di masyarakat, yang harga saat ini dengan kondisi UNC uncirculated atau baru hanya sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah per keping, tapi kalau kondisi sudah terpakai harga hanya sekitar 2.000 rupiah per keping. Sedangkan sebelah kanan dengan desain sama, berbahan sama kubro nikel, tapi merupakan koin jenis spesimen. Juga beda adanya tulisan Arab di belakang kepala Pangeran Diponegoro, sedangkan jenis yang beredar tanpa inskripsi Arab. Bagi pemula, bahkan kolektor lama kadang belum tahu jelas pengertian sebenarnya dari istilah koin spesimen. Begini, pengertian spesimen ada dua hal. Yang pertama, koin jenis spesimen adalah jenis koin pada waktu proses pencetakannya mendapatkan perlakuan khusus sehingga mempunyai kualitas yang jauh lebih bagus dari koin yang beredar di masyarakat. Misal dalam proses pancing atau striking atau pemukulan waktu proses pembuatannya dilakukan dengan kecepatan lebih rendah dari kecepatan waktu pencetakan koin jenis beredar di masyarakat. Juga perlakuan khusus dalam proses finishing atau proses akhir sehingga biasanya mempunyai kilap atau patina yang berbeda seperti terlihat di layar. Pengertian spesimen seperti ini biasa dilakukan semua perusahaan percetakan koin sebelum tahun 1970 dan sampai sekarang masih dilakukan, tapi terms istilah spesimen tipe ini sekarang biasa disebut sebagai proof quality atau kualitas proof. Sedangkan pengertian istilah koin spesimen kedua adalah jenis koin yang dicetak, diperuntukkan sebagai contoh saja sebelum dilakukan proses pencetakan massal. Dan biasanya, tapi tidak selalu, tercantum kata spesimen di koinnya. Beda dengan spesimen yang dijelaskan sebelumnya. Koin jenis kedua ini disebut sebagai jenis spesimen pattern. Beda dengan yang pertama hanya dengan istilah spesimen saja. Koin 50 sen Diponegoro tahun 1952 jenis spesimen saja yang bisa dilihat bedanya adanya tulisan Arab di belakang kepala Diponegoro dengan kredit PCGS SP66 terjual di lelang Eropa dengan harga $780. Harga tersebut harus ditambah sekitar 25% untuk biaya bagi penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar $975 atau Rp13.845.000. Bagi pemula yang belum mengetahui apa itu PCGS, PCGS kepanjangan dari Professional Coin Grading Service adalah suatu lembaga sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan penilaian pada koin dan uang kertas. Berikutnya koin Diponegoro 50 sen yang serupa tapi tak sama, yaitu berbahan emas dan ornamen sisi belakang berbeda dengan yang beredar di masyarakat, yaitu ornamen Garuda Pancasila. Koin Diponegoro berbahan emas ini berhasil terjual di lelang seharga $862.50 US. Tentunya harus ditambah 25% sebagai fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar $1.078.13 US
atau Rp15.309.375. Selanjutnya koin Diponegoro 50 sen tahun cetak 1955. Lihat di layar dan bandingkan dengan jenis beredar di sebelah kiri yang sama-sama berbahan kupru nikel, tapi terdapat kata spesimen di belakang kepala Pangeran Diponegoro. Tentunya sekarang sudah tahu jenis spesimen ini sebagai koin spesimen pattern. Dengan graded PCGS SP65 terjual di lelang seharga 2.115 US dollar. Tentunya harus ditambah 25% sebagai fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar 2.643.75 sen US dollar atau Rp37.541.25 rupiah. Berikutnya koin sama 50 sen Diponegoro, tapi bedanya koin yang sebelah bawah berbahan aluminium, sedangkan koin jenis yang beredar sebelah atas berbahan kupru nikel. Koin ini berhasil terjual di lelang seharga 1.200 US dollar. Tentunya harus ditambah 25% sebagai fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar 1.500 US dollar atau Rp21.300.000. Berikutnya koin sama 50 sen Diponegoro tahun 1955 jenis spesimen pattern dengan graded PCGS SP63 berhasil terjual di lelang seharga 1.645 US dollar. Tentunya harus ditambah 25% sebagai fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar 2.056,25 sen US dollar atau Rp29.198.780. Berikutnya koin sama 50 sen tahun 1955 jenis spesimen tapi beda spesimen. Yang sebelumnya sebagai spesimen pattern, yang jenis ini sebagai spesimen saja. Koin ini pada tahun 2018 berhasil terjual di lelang seharga 432 US dollar. Tentunya harus ditambah 25% sebagai fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar 540 US dollar atau Rp7.668.000. Demikian informasi harga koin Diponegoro yang sejenis dengan yang beredar tapi beda. Terima kasih.